maksudnya ini kan kemarin udah dijanjiin di awal di Januari, katanya 2 minggu lagi, sebulan lagi ini. Tapi ini udah mau masuk Februari. Mana nih iPhone-nya 16-nya? It's too long, udah gitu pakai WhatsApp kan, jadi kayak nggak tahu saya pokoknya saya sering dengar itu lah kayak tukang kuami lo gitu. Aku tanya tenang sih kalau misalkan Cina punya Alibaba, kita juga nggak kalah sih, kita kan juga punya Ocok Baba kebetulan jadinya. Wow, keren sekali. Kita hitam-hitam kok. Oh, iya. Kapan lagi nih? Apa urusannya kapan lagi, banyak hitam-hitam mah. Maksudnya kita kan gak warna sama bajunya. Iya bener sih, kemarin kontras sih kita ya, kontras mulu ya kali ini. Biru, aku kuning ya. Iya, terus apa sama apa gitu ya, yang kali ini hitam-hitam. apa kuning apa tuh kemarin? Kuning sama Apa ada komen? sama langsat, kuning langsat, nggak tahu apa, biru, lupa. Biru apa? Iya, nggak penting tapi ya kita bajunya apa ya, tapi kita mau syuting nih Bu, tolong. Udah malam nih. Udah malam ini jam 11:30 nih. Oke, ini adalah news untuk tanggal Rabu tanggal berapa ya berarti? 3, 4, 5 ya berarti ya. Untuk tanggal 5 Februari kamu kayaknya uploadin ntar. Karena saya lagi di Jepang pada tanggal ya, ini. sekarang kok yang pamer. Ya kan kamu kemarin ke mana? Berlin. Berlin doang. Iya Berlin, justru Jepang doang. Saya gitu dong harus respon. Oh iya bener juga ya. Saya kan Eropa. Tapi saya 2 kali ini, kedua kali. Kamu? Sekali baru sekali. Gitulah ya. Gimana perasaannya Mbak Olin pakai S25? Mantap. Mantap ya. Apa kemantapannya? Ini news pertama dulu ya. News pertama ini adalah tentang si S25 ini dikabarkan menggunakan glue yang murah. Oh iya? Iya, glue yang murah di bagian kameranya. Saya nggak dapet info itu, coba kok. Kamera pelindungnya ini dikabarkan menggunakan glue yang murah. Jadi sudah dicoba oleh salah satu influencer untuk dicongkel ini pelindung ini nih. Ya kita nggak usah coba lah ya, karena kan ini mahal ya. Kalau dia kan mungkin uangnya banyak, tapi pada sudah dicoba sama orang itu kecongkel dengan mudah. Dia punya ininya pelindungnya. Dan bahkan kalau misalkan lo ikutin YouTube-nya Ibro Kumar itu di Fold 5-nya juga kejadian yang sama. Oh dia congkel? Dia nggak congkel, bahkan copot sendiri. Pas saya buka dikit, oh my god. Covernya, dan pasti mau dibalikin untuk ditempel lagi tidak bisa. Itu sama kayak kasusnya watchnya yang di belakang itu ya, kok yang suka. Tau gak sih watch yang Samsung kan di sensornya tuh ada pelindungnya dulu. Ya. Kalau kita keseringan saya pakai buat olahraga keringetan, itu dicopot, susah nempelnya. Kapan ada kasus gitu? Mungkin kayak gini gampang gitu ya. Kali ya. Karena kan bagaimanapun juga kan lem itu musuhnya adalah panas ya. Kalau misalkan panas itu kemungkinan ada mencairnya atau enggak dia bakal kerekatannya semakin menurun. Sehingga kalau misalkan saya ini lagi cabut stiker aja, itu biar nggak bekas saya pakai heat gun biasanya. Biar dia nggak bekas. Nah sama juga saya rasa dengan lem-lem yang ada di elektronik itu. Jadi semakin panas semakin gampang kelepas, apalagi jam tangan ya. Kalau dipakai kayak gini kan lari apalagi itu kan keringetan banget kan, panas banget. Jadi bakalan kemungkinan copotnya lebih besar sih karena lemnya bakalan kendor. Jadi itu beritanya salah satu di S25 yang kekurangannya, tapi kelebihannya adalah dari segi kameranya dia udah bisa nyalain flash guys. Akhirnya di ultra wide ya. Jadi nggak pakai flash depan lagi yang silau itu. Ya, jadi ini pertama kali di handphone, bahkan di iPhone pun nggak bisa, S24 juga nggak bisa. Di S25 ini adalah yang pertama ya. Betul sekali. Untuk menggunakan flash di kamera ultra wide-nya. Gitu. Terus secara grip juga ya kayak gini. Grip juga enak banget sih. Apa ini maksudnya? Mau cobain. Oh mau cobain. Tuh nyala guys. Oh ini ultra wide ya. Iya ultra wide. Ya inilah dia S25 Ultra. Kelihatan. Kita kayak konser kok. Iya nggak usah. Kita berita hari ini dikit banget ya, nggak terlalu banyak. Tunggu belum selesai S25 ini. Apa? Gripnya enak banget kok. Kau coba pengen deh. Dia lebih ringan. Iya udah pegang tadi. Apalagi kalau nggak pakai casing ya. Ini bener-bener gripnya enak. Kelihatannya slim gitu. Ini harus diakui sih. Memang dari S23 ke S24 ke S25 ini makin lama makin enak ya gripnya. S23 kurang terlalu bongsor kataku, coba aja. Iya makanya aku bilang berat lagi. Saya bilang tuh S23 ke S25 tuh gripnya makin lama makin enak. S25 juga enak soalnya. S24 juga enak maksudnya. Ke S25 makin enak lagi. Iya, jadi kalau memang sebelumnya pakai S23 terus misalnya, bedanya apa sih? Dari awal pegang udah berasa beda. Kalau S23 ke S25 menurutku worth it sih. Tapi kalau S24 ke S25 kayaknya gak sesignifikan itu. Iya gak sesignifikan, jadi lu tahan aja gak apa-apa sih. Tunggu di S26 atau gak di seri S25 Edge kalau memang menarik ya. Nah ini juga jadi pertanyaan ya, apakah dengan semakin slimnya handphone tuh membuat kenyamanan semakin meningkat?
Oh kayak Edge ini ya. Iya, padahal sebenarnya tebel tuh juga nggak apa-apa, asalkan nyaman dipegang kayak S25 Edge ini gitu. Makanya gue agak ragu sama kayak S25 Ultra ini. Makanya gue ragu sama iPhone 17 Air yang digadang-gadang akan slim, atau iPhone 17 Slim, atau si S25s nih. Apakah semakin enak kalau misalkan dibuat semakin tipis gitu loh. Tapi ini untuk setebel ini tapi dia ringan menurutku masih oke ya kok. Awalnya kan pertama kali pegang agak skeptis ya. Saya karena aku tuh nggak terlalu suka desain yang bulat kayak gini. Aku lebih suka yang kotak yang kayak E24 karena berasa premium ya kalau menurut aku ya. Jadi ketika pakai ini paling gimana sih? Tapi selama pegang skeptis itu batu bata gitu, kayak gitu ya. Batako gitu ya. Iya gitu ya. Yang kayak gitu desainnya ya, kita ngeliat desain gitu. Tapi aku justru lebih suka yang bata itu sebenarnya, yang kayak yang ini. Oh, yang si S24 aku ya? lebih suka sebenarnya yang gitu, karena berasa antara pembeda antara biasa dengan ultra. Kayak nih ultra nih beda. Tapi ini kalau dipakein casing lebih berasa rounded ya. Lebih berasa lebih berasa square-nya gitu daripada si S24 Ultra kalau misalnya dipakein casing. Oh iya. Iya nggak sih? Kalau misalkan ngelihat itu lebih berasa si S24 Ultra tuh lebih kayak ada bulatan-bulatannya, casingnya ya, casing original Samsung ya maksudnya. Tapi bukannya kalau ini jadi berasa lebih rounded lagi kok? Iya sih. Sisi Cuman kalau misalnya kita lihat kayak sekilas gini kayak kotak gitu. Cuman menurutku ini agak bagus sih di sini karena ini jadi bikin kelihatan kayak A-series tau gak? Dari belakang nggak kelihatan premiumnya. Kameranya ya di sini ya. Jadi kayak Samsung kalau mau bikin mendingan dipisahin aja per kameranya, udah jangan digabung 3 gini gitu menurutku. Benar. Ya itulah Samsung ya dengan downgrade-an dan upgrade-nya. Downgrade-nya juga ada nih. S Pen-nya. S Pen-nya udah hilang, udah nggak bisa connect Bluetooth lagi. Mungkin itu mempermudah mereka ya untuk padahal dulu seru ya bisa pencet-pencet selfie jauh. Iya, dan itu yang dibanggakan oleh S Pen user ya. Kayak bisa begini-begini, kayak bisa zoom in, zoom out, scroll up, scroll down gitu, kayak gitu-gitu dibanggain banget. Tapi nggak bisa. Tapi ini gua rasa mereka mendengar. Maksudnya orang-orang yang menggunakan fitur itu tuh nggak selalu menggunakan fitur itu gitu loh. Jarang-jarang. Nah, gua rasa mereka tuh mendengar orang-orang yang memang full pakai S Pen. Kenapa gue ngomong begitu? Karena si S Pen ini untuk orang-orang di luar sana yang memang pakainya setiap hari untuk nulis itu kadang-kadang suka lupa dimasukin, Nin. Oh, hilang jadinya. Nggak cuma hilang tapi baterai suka habis. Karena S Pen itu kan ngecasnya ketika lagi dimasukin. Oh iya. Nah, ketika dikeluarin dan nggak dimasukin dalam waktu yang lumayan lama, mungkin beberapa hari nguras itu baterai HP. Nguras baterai S Pen-nya dan HP-nya gitu. Jadi kayak ya udah mungkin lebih sayang lah dipakainya untuk hal-hal yang kayaknya nggak banyak orang pakai gitu. Gue yakin Samsung gua rasa udah ngelakuin riset juga untuk menghilangkan fitur ini tuh kenapa. Jadinya diputusin buat ya udahlah cabut aja lah fitur ini, mungkin jarang yang digunain segala macam. Karena gue yakin gue berasa juga kalau itu gimmick sih. Nggak pernah kan kita sehari-hari pakai itu begini-begini nge-scroll up kan, nggak pernah. Bahkan gue pas pakai S24 Ultra kemarin aja hampir nggak nyampe 10 kali gue keluarin itu pen. Iya. Bener-bener jarang banget. Jarang juga pakai buat nulis kok sebenarnya. Iya. Sekarang sebenarnya udah banyak yang komplain kok masih ada S Pen nih. Ada yang bilang gitu juga. Kirain bakal dihilangin di S25 ini. Karena udah tahu mereka juga fitur ini juga udah nggak connect Bluetooth lah ibaratnya, loh kenapa nggak sekalian dihilangin aja, makin nggak ada gunanya gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. Iya. Tapi ya nice thing to have lah buat si S Pen ini ya. Gue juga pribadi sih suka kalau misalkan perlu nyatet-nyatet yang kayak immediate banget gitu, kayak aduh gue lupa nih langsung nyatet gitu. Dibanding kita harus buka notes dulu tuh text time banget. Karena ini yang paling berguna dari S Pen itu adalah fitur ketika dia blank notes ya, ketika dia lagi mati terus kita cabut pennya langsung nulis gitu. Itu berguna banget buat gue sih. Kepake banget di S24 Ultra. Dan itu doang dipakai ketika gue pakai itu. Sisanya gue nggak pakai. Gitu sih ya. Tapi kita boleh masuk ke berita hari ini. Berita minggu ini tuh nggak banyak gadget ya. Dulu apa gimana? Gadget dulu lah. Kita akan membahas DeepSeek nanti, tapi ini panjang jadi kita bahasnya akhir-akhir aja nih. Ini kita bahas dulu. Ini udah 8 menit sendiri aja kita bahas S25. S25 Ultra ini. Ayo saja iOS 18.3. iOS 18.3 udah dirilis dengan si Apple Intelligence-nya yang udah otomatis langsung aktif ya. Gimana nih kok yang iPhone 16? iPhone 16 udah pakai terbukti juga dia ketika kita pakai AI-nya itu semakin cepat searching-nya. Nggak seperti yang versi sebelumnya ya. Gue pakai beta. Belum pinter berarti ya, sekarang lebih pinter ya. Iya, gue pakai beta by the way ya. Jadi lebih berasa ya kalau misalnya kita tahan. Ini cuman di iPhone 16 doang by the way. Yang ada AI-nya nih sekarang masih iPhone 16, iPhone 15 belum diturunin. Jadi iPhone 16 ini gue ngerasain AI-nya ya lebih cepat aja gue ngerasanya. Terus ketika dihapus foto gue berasa lebih pinter.
ya dengan kepintaran quote unquote dia karena kemarin kita dihujat gara-gara ngebandingin si Apple dan Samsung ini rame yang nonton. Enggak, itu aneh aja kok komen-komen. Iya, emang aneh sih, emang berat emang membenahi bangsa ini ya. Pokoknya kalau misalkan gampang banget dipecah belah. Iya, gua nggak percaya 2045 tuh generasi emas kalau misalkan masih ada komentar ngebelain HPA sama HPB di kolom komentar gitu. Jadi kayaknya masih jauh untuk ke arah sana ya. Apalagi ada orang nyari selingkuhannya sini siapa, selingkuh di sini siapa, dicari tahu detailnya terus di cancel tuh, kayak kita masih jauh dari generasi emas, Bos. Masih lama banget ya. Tapi balik ke 18.3 ini gua ngerasa tidak terlalu banyak signifikan upgrade yang gimana banget sih, nggak berasa banget yang gimana. Gue secara user ya, dan gue juga nggak nyari tahu banget, tapi banyak yang bilang ada bugsnya, terutama di bagian baterai. Oh, jadi boros lebih gitu. boros. Kok nyobain nggak kayak misalnya suruh dia kayak cobain aja gitu, bikin jadwal apa ke integrate antar itu smooth gak gitu? Itu jujur belum, tapi sekarang gue nggak tahu ya, apa gue sebelumnya nggak begitu ya. Karena sebelumnya itu di 18.1 atau 18.2 gitu, gue kalau misalkan ngomong sama Siri untuk nyalain alarm tuh, dia tuh nggak ada feedbacknya, cuman langsung kayak bikin doang gitu. Sekarang udah mulai ada feedback kayak set the alarm for ada tambahan kata-kata apa gitu, gue nggak ngerti sambil lah. dia kasih animasi, oh ini udah dikerjain gitu ya. Iya. Gue belum explore banget sih si AI ini sebetulnya ya, tapi ya bugsnya itu di 18.3 adalah salah satu di baterai di mana ya. Karyawan kok sebelum di versi sebelumnya, jadi dia nggak ngomong. Atau sakit gigi ya, dia habis dicabut gingsul lagi apa namanya, gigi bungsu. Gingsul mah yang di sini ya. Emang gak enak syuting malam-malam ya. Suka terduga ya jokesnya ya. Ya lagi-lagi baterai ya jadi kendala sih iPhone 16 18.3 ini, karena nggak kaget juga lah di beberapa iOS dan seri-seri sebelumnya juga kendalanya di baterai, dan banyak keluhin itu juga ya. Selalu mah iPhone awal-awal rilis mah baterai panas. Iya. Wajar sih, ntar tunggu update ntar dia better gitu. Benar. Nah untungnya kalau misalkan panas nih gue nggak ngerasa banget, karena si iPhone yang gue pakai ini tuh gue pakein casing dari Urban Story. Nggak jadi makin tambah, maksudnya kayak nggak ada sirkulasinya. Maaf, ini lagi gitu. mau placement, ini lagi dipakai. Bagus banget, keren banget loh. Bisa bikin handphonenya dingin. Gak, soalnya mau taruh keran yang kuning bawah. Jadi gue pakai casing dari Urban Story. Ini udah langganan gue dari S24 Ultra, Fold 4, lalu Xiaomi pakein juga Urban Story. Jadi ini bener-bener magnetnya bagus ya kok. Magnetnya oke, dan gue beli 2 bahkan, yang biasa sama yang ini mungkin enak banget sih. Mungkin karena iPhone-nya koko putih ya, jadi matching sama abu-abu. Bener, jadinya pas banget untuk yang mana-mana lagi deh. Ntar kalau misalkan S25 udah keluar, gue beliin deh si Urban Story ini. Mau. Ya bisa cek kacang kuning ya. Oke, bisa jualan juga. Finally. Ya, ini berikutnya juga ini dijanjiin juga si iPhone nih, setelah 18.3 dijanjiin juga akan bisa dijual di bulan Februari harusnya, tapi masih belum ada kabar nih. Maksudnya gimana, Lin? Maksudnya ini kan kemarin udah dijanjiin di awal di Januari, katanya 2 minggu lagi, sebulan lagi ini. Tapi ini udah mau masuk Februari. Mana nih iPhone-nya 16-nya? Kemarin kan terakhir aku kirim link ke Koko, katanya udah deal lah, tinggal nunggu revisi bentar lagi kalau dari Menteri Investasi. Cuman memang terkendala di bagian Kemenperin-nya, TKDN dan lain-lain. Tapi kok Bea itu berarti ya? Iya, biasa bea cukai dan memang agak ribet sih. Iya. ini pernah nggak sih punya pengalaman ini di bea? Oh, waktu di bandara? Iya. Kalau beli barang di luar negeri pernah nggak? Pernah, cuman kan dia ada batasan harganya. Aku nggak sampai limit yang harus masukin ke bea gitu kok. Kok pernah ya? Pernah. Saya beli Follow Focus waktu itu. Jadi salah satu peraturan yang saya nggak tahu adalah, ini jadi intermezzo dulu ya ngomongin bea nih ya. Salah satu peraturan yang saya nggak tahu adalah kalau kita tuh nggak boleh beli barang second dari luar negeri. Oh, baru tahu juga. Nah, baru tahu saya juga. Tapi saya pernah coba beli lensa second dari luar negeri. Itu PO-nya sekitar 1 bulan, 1,5 bulan mungkin. Nyampe di saya dengan aman gitu, nggak ada masalah apa-apa. Nih lensa second ya. Ini lensa namanya lensa Canon Canon apa ya? Canon MLT, LLT, pokoknya Canon buat Leica lah. Leica mount lah. Just beli itu, nyampe saya pikir jadi aman-aman aja gitu. Belilah saya ini Follow Focus nih. Mana saya tidak tahu kalau si Follow Focus ini tuh tidak bisa second, harus baru. Ya udahlah, saya beli barangnya nggak nyampe-nyampe. Sampai udah mau pindah kontrakan udah 3 bulan. Lama banget. Akhirnya saya pergi ke saya telepon orang beanya bilang ini masih di pos Indonesia.
Saya ke pos Indonesia ditektokin ke orang BA lagi. Saya ke BA lagi dibilang, "Oh enggak, ini ke pos ini aja nih. Ini spesifik di sini gitu." Nah, oke. Terus saya ke sana, nunggu lama, nggak ngerti ini, nggak ada flow-nya, nggak ada petunjuknya di pos Indonesia. Datang, ya udah disuruh nunggu doang, ujung-ujungnya intinya kayak dia Ini bilang nggak bisa masuk lah intinya gitu. pertama kali ngomong sama orang frontline-nya itu, dia ngomong, "Ini Bapak harus ngomong ke BA-nya." Udah, saya bilang udah ngomong ke BA. Geser aja Iya udah. gitu terus jadinya. Ya udah akhirnya nunggu aja Pak, ntar akan dikirim balik barangnya biar bisa refund duitnya katanya. Sampai sekarang nggak ada kabarnya dan saya udah males banget untuk ngurusin ini. Totalnya 2,8 apa 3,8 Udah gitu. relain aja Ya daripada udahlah, ribet. udah disuain aja lah udah daripada Emang misu-misu sendiri kayak. Emang birokrasinya panjang banget. Iya. Kalau Anyway, tapi kalau ini sedikit ini ya tips ya, kalau udah digeser-geser gitu udah kayak mendingan udah nggak usah deh, karena itu akan gitu terus nggak akan kelar-kelar. capek sih dan gue juga nggak tahu tuh barang kemana karena gue ngeliat status di eBay-nya udah delivered gitu, maksudnya uangnya udah dikasih ke sellernya gitu. Jadi ya udah nggak bisa ya nggak tahu ini ngerti atau nggak pakai follow fokus ya. Tapi gue nyadar di Tokped sama dia itu nggak ada yang jual sih. Ya berarti ya gue nggak tahu tuh barang ngendep di mana sampai sekarang. Tapi anyway emang di si iPhone 16 ini untuk si Kemenperin ini memang agak ribet ya peraturannya ya. Iya. Walaupun kemarin sudah sempat dijanjikan, jadinya ditarik lagi gitu kayak sebenarnya janjinya. bagus tegas kok, karena untuk ngusah ngurusin lapangan pekerjaan, pabrik untuk buat Indonesia. Tapi kayak ini it's too long gitu. Iya, it's too long udah gitu pakai WhatsApp kan. Jadi kayak masih pakai WhatsApp. Capek kan? Kelamaan. Iya. Udahin aja udah, kelarin aja lah. Iya. Sebenarnya maksudnya ini langkah yang bagus untuk pemerintah, tapi sayangnya langkahnya melalui WhatsApp ya. Jadi langkah yang bagus tidak dilengkapi dengan senjata yang bagus gitu. Dan masih ada yang komen loh di Instagram yang bahas tentang itu. Kemarin itu masih rame. Iya, masih mempertanyakan, ada yang mempertanyakan emang kenapa kalau WhatsApp? Ya udah. Gimana kita? Terus yang nikmatnya itu adalah kalau misalnya kita sebel sama orang yang komen kayak gitu ya, dan akunnya asli, jangan diblok, tapi di restrict. Ketika kita restrict dia tetap komen, tetap ngomong, tapi kita tidak baca. Nggak muncul. Orang nggak muncul di orang. Lu ngomong sendiri lu tolol. Tolol. Udah ntar kita masukin thumbnail bahas ini aja biar rame lagi. Orang itu lagi datang kok. Ngapain, gak usah, udah gue restrict orangnya. Biar dia monolog di YouTube, kemarin di Instagram, di YouTube sekarang nih. Gak usah. Tapi ngomong-ngomong si iPhone 16 ini, si Kemenperin juga bahkan ada ancaman bahwa si iPhone 15, 14, dan 13 yang masih ada unit baru Indonesia itu juga tidak bisa dijual lagi nantinya katanya bahkan ya. Padahal kemarin itu yang kemarin kita info di episode sebelumnya tuh dia udah muncul tuh TKDN baru dari 15. iPhone 15 ya, tapi yang versi dari diproduksi dari India. Berarti itu masuk ya. Berarti kan udah lolos. Jadi kemungkinan kalau mau blokir harus agak lama lagi bakal blokirnya. bakal lama lagi sih. Tapi kalau misalkan diblokir gue ngerti banget sih. Kenapa? Karena memang di sini kan posisinya Apple lagi-lagi nunggak ya. Dia nunggak dari tahun 2023 sampai sekarang, sehingga barangnya yaitu si iPhone 15 yang terakhir itu ya udah habis masa jualnya di sini. Lo harus perpanjang lagi dong kalau mau jualan di sini. Dan gue setuju sih, karena kalau gue jadi Apple sekarang, yang gue pernah bilang juga kemarin, gue akan menahan untuk perpanjang TKDN kalau misalkan barang-barang lama gue masih bisa dijual gitu. Gue mendingan tungguin di iPhone 17 baru gue perpanjang TKDN-nya. Tapi kadang greget juga sama iPhone, kenapa nggak mau diperpanjang gitu? Kayak karena duitnya kayak nunggu utang gitu loh. Kan sebenarnya menurutku tinggal perpanjang dulu aja sih si TKDN-nya gitu loh. Nanti urusan yang investasi dan lain-lain kan panjang tuh, birokrasi harus ada revisi dan segala macam itu. Yang bisa dikelarin cepet tuh yang kayak TKDN tuh perpanjang, nunggak utangnya itu dulu loh. Panjangin dulu aja gitu. Kayak berapa senti? 7 senti. Ngantuk nih. 10 senti. 12 senti. Jangan, udah stop. Oke, 17 terakhir. Hentikan semuanya. 20 deh. Terus. Ya, itulah ya si iPhone TKDN ini masih nggak ada habisnya juga. Kabarnya tuh masih selalu ada di di kolom news di bagian teknologi ya, selalu ada pembahasan tentang si Apple ini nggak habis ya. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin Lava Yuwa Mart apa nih? Ini handphone kok. Lava Yuva Smart. Kayak nama dessert ya, kayak nama makanan tau nggak? Iya, kayak lava coklat bla 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 bla. Ini akan masuk di Indonesia? Enggak sih, ini baru di India aja. Kita skip aja lah ya nih ya, kayaknya nggak masuk di kita juga dah. Selain ada si iPhone 16 yang TKDN-nya selalu ada di berita ini, ada juga berita yang memang nggak pernah berhenti ada di kolom teknologi di portal-portal, yaitu adalah DeepSeek alias cari lebih dalam lagi ya kan. Nah ini DeepSeek kan? Nggak literal.
Ya udah kalau gitu Tinky Winky. Dipsy Lalapu boleh dong kalau itu. Nah ini gimana Lin? Emang perdramaan ini karena nih kita tahu ya beberapa saat yang lalu CEO dari Nvidia ini baru aja megang device Huawei gitu, kayak terkesima kayak ngeliat wow gitu, lihat gak ada videonya. Enggak, ada videonya dia lagi tahu. buka Huawei Mate X nih kayak wah bisa lipat 3. Oh yang lipat 3 gitu kayak wow gitu kayak kaget. Yeah, hold it. What? Yeah, it's a new one this year. That's incredible. Yeah, you can just figure it out. Habis itu ternyata sahamnya turun. Iya, sampai turun hartanya anjlok semua gara-gara si produk Cina lagi ya. Katanya tahu gini gue nggak usah wawin bahasa produk Cina nih. Tapi sebenarnya emang agak jauh di antara DeepSeek dan Huawei, cuman ada singgungan sedikit. Jadi nanti kita sebelum menuju ke sana, jadi ya tren si DeepSeek ini emang lagi ramai banget ya. Tapi ngomong-ngomong ya, Huawei itu emang sebetulnya tuh sesuai doh namanya sama produknya. Jadi produknya memang bagus tapi harganya juga mahal. Jadi kayak orang ngeliat produknya kayak wah, begitu harganya, jadi Huawei. Jadi Huawei dia. Siapa sangka buat nama semudah itu ya kan? Iya, itu bisa terinspirasi dari orang yang kaget sama harganya dan terkesima sama kebagusan handphonenya. Visioner banget ya, dia bisa nebak ini reaksi orang. Bener, namanya hebat, namanya tukang kuamia. Kuamia. Tahu gak kuamia? Jual bakmi kok. Bukan tukang kuamia, itu tukang ramal. Kuamia itu namanya tukang ramal. Iya. Itu bahasa apa kok? Nggak tahu saya, pokoknya saya sering dengar itu lah kayak tukang kuamia lo gitu. Aku tanya tatung. Oh, tatung tuh yang kebal-kebal. Iya, beda joget-joget. Gimana kita balik lagi Bu ke sini? Iya, DeepSeek jadi gimana? Jadi DeepSeek ini kan emang lagi tren banget ya, bikin orang Amerika khususnya tuh. Jadi kayak orang tuh pada bilang tuh ini berkah buat DeepSeek setelah diblokir karena pembatasan ekspor chipset AI dari Joe Biden dari kemarin itu periode kemarin, dia tuh jadi kayak perusahaan berbasis AI di China tuh pada muter otak gitu lah kok, gimana caranya ngembangin model AI yang efisien, terjangkau karena pembatasan ini gitu. Nah akhirnya karena mereka pakai Nvidia yang H100 ini kenapa ada korelasi sama Nvidia, karena mereka pakai chipsetnya bikinan Nvidia. Karena kadang-kadang juga chipsetnya yang paling mutakhir ya. Seingat saya untuk si AI ini memerlukan chipset itu gitu kan. Tapi dia sebenarnya kalau dibandingin sama seri yang paling baru itu tuh ada H100 itu tuh nggak semumpuni itulah si chipsetnya dari yang laporan aku baca ya. Jadi ini kok orang-orang bisa bikin, lo kok bisa bikin produk dari yang chip yang seadanya doang bisa sebagus ini, makanya orang-orang bilang ini tuh kayak berkah, kayak apa ya, untung lah lu diblokir lah ibaratnya gitu. Jadi blessing lu in bisa, disguise ya. Iya kayak gitu, jadi kayak bisa ngembangin hasil yang setara sama perusahaan-perusahaan yang pakai chipnya canggih gitu. Soalnya dia tuh ngalahin punyanya Meta yang lama, LL ama ya, bukan lama-lama, bukan ya. Yang lama maksudnya LL ama kan. Meta lama. Juga bukan meta kiri mataku, meta kanan matamu, meta bukan kan. Nah satunya lagi itu ada ChatGPT yang paling ngetren karena kan dia kayak pelopornya AI nih, bikin orang tuh pada ikut-ikutan juga termasuk si Google. Itu bisa nyaingin karena ada benchmarknya tuh, kayak adalah beberapa pengujian dia skornya paling tinggi, lebih tinggi lah dibanding model-model AI ini. Udah gitu biaya produksi murah karena pakai AI juga yang nggak updated kan, yang kayak paling canggih. Habis itu cara pelatihannya juga cuma 2 bulan. Nah makanya nih banyak orang yang kayak kok bisa kok sekeren gitu orang tuh. Dia ngomongnya gini gak? Lo kok bisa gitu? Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu dulu gitu enggak. Lebih keren kok. Tapi tahu itu maksudnya siapa kan tadi? Itu kan Irwan siapa gitu lupa namanya. Pokoknya dia yang kemarin dukung pajak naik. Emang nggak tahu dia. pajak yang kita ya. Kamu nggak tahu dia? Enggak kok. Wow. Aku tau nggak itu kira siapa? Itu kira satu film jadul, aku ngehnya. Enggak, itu ada influencer kita yang kemarin diserang abis-abisan gara-gara dia disangka buzzer. Yang dia dukung. Iya, dia ngedukung pajak itu ya, iya, pajak naik. Iya, tahu berarti. Dia kalau aku sih mendukung ya. Lo kok bisa yang begitu dia selalu begitu. Tahu. Sekeliwat lewat tahu itu. Nah, jadinya sampai mana saya lupa kok. Lo kok bisa lupa. Lo kok bisa lupa. Ya itu terdistract tadi sampai mana? Ketar-ketir lah. Kok bisa orang-orang di sana Cina itu bikin semurah ini. Kok bisa gitu. Akhirnya
pada ngikutin. Nah salah satu si Meta ini, Meta itu kan yang punya Facebook, Instagram ya, si Mark Zuckerberg ini kayak mereka bikin divisi langsung cepat-cepat bikin meeting dadakan, bikin kayak war room gitu. Semua divisi engineeringnya suruh nganalisis nih DeepSeek kayak gimana, model AI-nya bisa diimplementasikan ke War room, model sorry, war room itu war forum maksudnya. War room tuh kayak strategi untuk kayak ngumpulin war room gitu, perang buat ya gitu ya, strategi yang buat tech company gitu. Terus? Akhirnya udahlah, mereka sebenarnya isunya masih ongoing kok. Jadi kayak mereka tuh saling berusaha untuk kayak nyaingin, tapi nggak lama dia bikin, kan si DeepSeek ini kan ditemukan dia ngunggulin ChatGPT DKK gitu ya, tapi nggak lama Alibaba bikin baru lagi, katanya mereka lebih canggih daripada DeepSeek dan ChatGPT. Jadi sebenarnya ini nggak akan ada habisnya sih. Jadi tren DeepSeek itu kan kayaknya baru trennya seminggu, nggak lama itu dilihat trennya kayaknya tinggi gitu ya. Alibaba mungkin di saat yang bersama juga ngerilis itu, katanya mereka juga punya hal yang canggih gitu. Terus untuk ngurangin Nvidia, ketergantungan bikin chip Nvidia, dia gandeng chip Huawei untuk bikin chip bareng. Jadi makanya Huawei juga ini ya berperan juga di sini ya. Makanya ada meme-meme yang tentang si CEO-nya megang handphone Huawei itu ya. Mungkin itu karena itu muncul itu juga kok. Karena mereka berusaha untuk nggak bergantung. Kayak mereka tuh kayak bener-bener bikin sesuatu yang produk literally made in China aja gitu. Kalau misalnya kan China si Huawei juga ada kendala ya untuk masuk ke US dan segala macam dibatasin, tapi kemarin ngeluarin Huawei Pura dan yang handphone-handphonenya dengan chip yang orang tuh bikin loh, lu udah dilarang, kok masih bisa bikin teknologi chip kayak gini gitu. Makanya dia gandeng si DeepSeek gandeng si Huawei lah untuk bikin produk. Gandengnya tuh begini apa begini? Oh gimana? Gandengnya gini aja, biar sweet ya. Oh iya. Tapi tenang sih, kalau misalkan Cina punya Alibaba, kita juga nggak kalah sih. Kita kan juga punya Ucok Baba kebetulan. Jadinya... Wow, keren sekali. Out of nowhere tiba-tiba dibuka ting kena AI, keren. Tapi emang sangat mengerikan sih. Lucu juga aku ngebayangin ya. Ada AI namanya, ada e-commerce namanya Ucok Baba. Baba. Tapi emang mengerikan sih Cina ini sih ya. Bukan sorry, seolah-olah gue kayak rasis juga nih maksudnya. Mengerikan Cina maksudnya. Gak apa-apa kalau kita Cina nggak bukan, tapi maksudnya seolah-olah kayak mengecilkan Cina ini benar-benar, seolah maksud gue lebih ke memang mengerikan orang-orang Cina ini memang mengerikan maksud gue. Karena dia semakin ditantang. Otak bisnis itu jalan banget gitu menurutku. Bahkan kemarin tuh gue nggak sengaja nonton Jack Ma waktu lagi lagi pitching teman-temannya untuk kayak siapa yang ikut gua gitu. Untuk bikin something gitu. Waktu bikin Alibaba. Oke. Jadi dia kayak bener-bener kayak meyakinkan temennya kayak China akan jadi sesuatu yang besar nih. Alibaba ntar juga akan jadi bagian dari itu. Gitu-gitu kayak ambisinya ya. Iya, dengan muka kotaknya itu kan dia kayak memang kayak niat banget gitu. Hah? Kayak Minecraft. Oh iya, kayak Minecraft ya, betul ya, agak kokoh gitu kan. Dia punya apa namanya? Ini namanya apa? Jawline. Jawline apa bahasa Indonesianya? Rahangnya itu agak kokoh ya. Dia kayak yakin banget dengan meyakinkan teman-temannya kayak ini akan berhasil nanti gitu. Keren banget sih orang ini. Emang si pemeran X-Men ini keren banget. Dia Hugh Jackman kan? Bukan ya. jauh. Woi, jauh banget. Hugh Jackman bukan Hugh Jackman. Versi Asia. Hugh Jackman mukanya kotak, orang ini cakar. Sing chang hu hiu. Jadi kayak itu kungfu Cina kok. Tapi emang DeepSeek ini mengerikan sekali ya. Dalam waktu 2 bulan bahkan ya dia bisa mencapai ini makanya semua itu. ya. Dan murah kan, karena ketika dibandingin harganya mereka tuh produce cuman kayak $6 juta US, sedangkan ChatGPT itu 60-an sekian. Compare kan jauh banget ya, 10 kali lebih murah. Nah, orang tuh investor kayak, "Loh, kenapa gua nggak invest aja nih dari dulu? Di sini kan lebih cuan gitu." Makanya ada intensi orang-orang, mungkin investor khususnya akan lebih mau nginvest duitnya tuh di perusahaan China ketimbang US karena udah ngeliat hasil outputnya gitu ya kok ya. Jadi ada pertimbangan gitu. Misalnya itu ada ketakutan tersendiri lah. Kayak gitu makanya ini dibikin pebisnis dan terutama pemerintah US ya, karena selama ini kan mereka tuh merasa kayak apa ya, berkuasa gitu. Ini gue yang peloporin AI dan segala, terus mereka dengan pembatasan sana sini. Cina diharap mungkin dengan pembatasan ini mungkin kayak membatasi kemampuan. Tahu-tahu mereka bikin satu lagi yang kemampuannya bahkan secara diuji tuh lebih tinggi gitu. Ketar-ketir lah kok pasti. Takut.
Kalau kata Donald Trump, China. Iya kebayang banget ngomong gini tuh langsung ekspresinya tuh auto. China. Dia lagi ngomong gitu dengan rambut terbang-terbangnya itu kan. Dan muka orange. China. Udah kebayang banget sih. Dan gue yakin banget sih ini di kantor Meta ini lagi kalau lu tahu meme SpongeBob yang dalam otak kebakaran yang bolak-balik gitu. Itu kayak lagi begitu sih, gue yakin banget karena lagi pusing banget sih mereka pasti daripada memikirkan hal baru selain mengalahkan DeepSeek, gue yakin mereka akan berpikir gimana cara gue ngejegal si DeepSeek ini gitu untuk bisa didistribusikan. Nah ngomong-ngomong jegal, jadi tuh sebenarnya ini tuh pas banget kok. Jadi tuh ada kayak kerame nih, dia tuh paling populer, paling banyak seratusan negara. Nah termasuk US ini paling banyak ngedownload aplikasi si DeepSeek ini ngalahin ChatGPT. Terus gak lama dia nomor 1, dia tuh nge-crash, katanya ada serangan cyber gitu. Jadi siapa nih dia nih maksudnya? DeepSeek. Jadi kayak orang nggak bisa regis. Terus kalau ketika mau nge-akses websitenya kayak nggak bisa lah. Jadinya dibatasin lah slot pendaftarannya. Jadi ketika itu lagi ngetren banget, orang-orang yang kayak Indonesia kan telatnya waktunya agak telat ya. Jadi ketika mau coba udah nggak bisa. Jadi itu ada serangan. Akhirnya pendaftaran dibuka di RTS 4 katanya ya. Oh iya. Bapak Ibu, kalau mau daftar DeepSeek tolong lapor RT. Oh ini kan model AI ya, canggih banget. Kenapa pengumumannya masih? Ya udah lurah kalau gitu. Naik 1 doang. Kecamatan, provinsi, nggak boleh. Pakai toa lagi. Iya, gini dulu kayak biasa. Bapak Ibu, bagi yang mau daftar DeepSeek harus melalui RT dulu ya. Ya semua orang ini yang mana ngerti, ini kliknya juga susah. Mau daftar AI apa ntar ditanya AI. Dia kayak, Pak ini username saya masukin nama panggilan ya Pak. Ketiknya lama kok, udah lihatnya jauh. Kata saya juga kesini Iya. bapaknya. Aduh gue jadi gak bayangin. Tapi ya itulah ya si DeepSeek ini ya, kecanggihan China ini memang lagi-lagi mengerikan ya. Jadi gak sabar sih pengen lihat terobosannya apa. Cuma jadi kayak agak mengkhawatirkan dalam tanda kutip kita kalau lihat sisi lainnya, karena ini trennya terlalu masif kok. Jadi kayak mau sampai sejauh mana? Inilah definisi AI menurut gua, daripada gimmick-gimmick AI yang ada di handphone yang tiap kali tuh ada gitu. Iya. Menurut gua emang AI yang betul lah ya kayak gini gitu. Iya, Dan bahkan gua beberapa minggu terakhir tuh gua suka ngobrol sama Gemini. Ngobrol sama Gemini tuh seru banget loh ternyata. Berarti fungsi AI itu sebenarnya lebih cocok ke arah sana ketimbang dia harus gimmick-gimmick AI di handphone ya? Iya, buat apa sih? Iya. Berarti itu teknologi aja udah. Iya, teknologi yang harus dipisahin antara yang memang untuk gadget atau yang memang yang teknologi as a teknologi untuk produktivitas kita gitu ya. Iya, itu dia saudaraku. Yes. Sudah. Halo ya. Ya udah. Ini beritanya kali ini cuma ini doang, nggak banyak, nggak ada yang rilis apapun juga sih di minggu-minggu ini, kayaknya aman aja ya. Dunia pergadgetan kayaknya nggak ada yang baru, tapi ya si DeepSeek ini doang paling sih updateannya, dan banyak banget yang ngebahas ini, bahkan sampai channel-channel yang bukan bahas teknologi juga ngebahas tentang hal ini. Memang semenarik itu sih. Riding the wave karena memang seru. Bagaimana? Gua harusnya ini ketika itu naik nih udah naik kontennya Mardit. Ya, bisa ditonton juga silakan di situ. Yes. Apalagi ya? Bahas gadget kan yang gawat juga kan kok, segmen gawat. Segmen gawat. Gue juga nanti akan upload si iPhone versus Vivo belum naik juga tuh ya, tapi udah di-syutingin. Terakhir doang ini belum talking headnya sama bahas tentang keseharian bersama iPhone 16. Ya. Nanti akan sama S25 juga ya. Ya. Apa S25 boleh dibahas juga kali ini untuk bahas full reviewnya kali ini. Ya. Bisa. Ya udah, itu aja lah ya video kali ini. Jangan lupa subscribe. Dan lagi-lagi kita belum jadi juga merch-nya. Nanti ya masih jauh kayaknya ya. Masih lama ya. Masih lama. Udah nanyain tuh. Ya Cevilis lagi nanyain. Lagi-lagi Cevilis ya. Yang tim bukan pembeli juga yang nanya. Nggak peduli pembeli ya kayaknya. Nggak ada tuh kok kita merch, nggak ada juga yang nanyain ini. Iya lo ngapain juga nanyain ini. Ya nanti dulu lah, tunggu hype dikit. Iya. Ya udahlah ya. Begitu ya. Sampai aja. jumpa di video berikutnya. Dadah. Jangan lupa follow Instagram kita di @legizigijas dan TikTok juga. Bye.
Kata-katanya dong, Olin, kata-katanya. Kata-kata hari ini, Olin, kata-kata hari ini dong. Nggak ada. Ada dong, ayo dong. Ada dong, masa nggak ada kata-katanya dong hari ini dong, Olin, kata-katanya dong. Tolong closing, jangan suruh mikir udah jam 12. Terserah mau pakai handphone apa, asal taat bayar TKDN-nya. Paham? Kok aku kayak bikin nih, kayak cuaks. Nggak cocok nih, udah Lin. Nggak cocok ya.